Ini kita memulai presentasi mata kuliah pelayanan sektor publik. Kita nunggu teman-teman kita sampai sore ini nggak ada yang apa yang datang hanya tiga anak ini ya. Ya nanti tinggal sekali aja, nek sekali besok tidak presentasi ya tidak ada perbaikan nilai lagi ya. Soalnya sudah dua kesempatan dan yang rajin-rajin yang ini. Ya, nanti ya gimana ya? Tapi gimana ini teman-teman kok ada yang semangat ya? Semoga kamu semangat ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, monggo siapa yang sudah siap untuk presentasi mata kuliah pelayanan sektor publik? Kita mulai aja. Kalau tiga ya nanti segera diakhiri. Misalnya, Saya, ya saya Pak. Mbak ini siapa? Dita apa? Mbak Dita ya? Ya Pak. Bentar, saya buka. None ini saya bukakan. Oke, coba silakan diisi. Monggo presentasi dimulai Mbak Niki, Mbak Dita. Di, Itu Pak, nggak ada laptop. nggak ada laptop. Oke, ini saya buka. Kan anu ya berarti. Iya Pak. Bentar ya. Ini, penting ada pulsa ya. Khawatir nanti tengah-tengah mati. Ki tugas ini ya Dita Iya Pak. pelayanan sektor publik. Publik. Oke, ini ya. Monggo coba di presentasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan paper mata kuliah pelayanan sektor publik. Kemenhub selama KTT ASEAN pelayanan publik tentang tetap berjalan normal. Penulis Sucipto, editor Sabtu 26 Agustus 2023. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub memastikan selama penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi KTT ke-43 ASEAN di Jakarta pada 5-7 September 2023, pelayanan publik tetap normal. Juru bicara Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, Adita Irawati, mengatakan masyarakat tetap dapat mengakses layanan publik, namun diharapkan dapat mengurangi mobilitas selama periode tersebut. Hal itu dikatakan Adita Irawati dalam diskusi bertajuk Road to ASEAN Summit 2023. Kesiapan venue dan transportasi KTT ke-43 ASEAN yang digelar Forum Merdeka Barat 9 FMB 9 pada Jumat tanggal 25 bulan 8 2023. Adita menjelaskan Kemenhub intens berkoordinasi untuk memastikan penyelenggaraan KTT ASEAN dapat terlaksana dengan baik. Hal itu dimulai pengaturan kedatangan para delegasi di bandara hingga mobilitas dan konektivitas para anggota delegasi selama KTT ASEAN. Kami sudah mengatur dan intens berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain yang terkait. Juga rekayasa lalu lintas yang mungkin nanti dilakukan, seperti penerapan ganjil genap, kemudian rekayasa lalu lintas terencana atau apabila harus diadakan diskresi. Ini banyak perannya nanti di bawah otoritas Polda Metro Jaya. Adita menjelaskan, rekayasa lalu lintas pada saat penyelenggaraan KTT ASEAN tidak hanya yang sudah ditetapkan untuk ruas-ruas tertentu, namun juga dapat bersifat situasional tergantung pada perkembangan situasi yang mungkin terjadi pada hari pelaksanaan.
Kalau padat kita lakukan rekayasa, ada ruas-ruas jalan yang ditutup, ada ruas-ruas jalan lain yang diberikan alternatif. Ada juga yang buka tutup pada jam-jam atau ruas-ruas tertentu. Ini akan kami sosialisasikan. Selanjutnya, Adita juga menegaskan selama penyelenggaraan KTT ASEAN nanti, seluruh layanan transportasi massal akan tetap beroperasi normal untuk melayani masyarakat. Sebab pemerintah pada prinsipnya tidak ingin mengganggu layanan dan kenyamanan publik. Layanan publik tidak bisa kita tunda atau batasi. MRT akan tetap beroperasi untuk masyarakat umum. Mungkin nanti di jalur-jalur tertentu ada pengaturan khusus, seperti dari stasiun di depan kantor ASEAN sampai GBK yang menjadi perputaran anggota delegasi. Bagaimanapun layanan publik tidak boleh berhenti. Adita menambahkan MRT menjadi salah satu moda transportasi resmi yang akan digunakan para delegasi KTT ASEAN. Selain kendaraan listrik, pasalnya MRT termasuk moda transportasi publik berteknologi tinggi dengan pelayanan yang baik dan menjadi kebanggaan Indonesia di hadapan para delegasi negara sahabat. Bahwa Indonesia punya transportasi publik dengan layanan yang sangat baik dan nanti delegasi diharapkan dapat merasakan secara langsung seperti apa transportasi MRT Jakarta ini dan integrasinya dengan moda transportasi yang lain. Tuturnya, selain rekayasa lalu lintas dan kebijakan ganjil genap, lanjutnya pemerintah juga telah mengatur strategi untuk menekan mobilitas publik selama jalannya KTT ASEAN di Jakarta. Khususnya di tengah buruknya kualitas udara Jakarta dalam beberapa waktu terakhir. Diharapkan mobilitas orang selama KTT berkurang, begitu juga lalu lintas kendaraan. Untuk ini kami butuh kerjasama dari masyarakat. Harapannya jika memang tidak mendesak pada 3 hari itu, masyarakat dapat mengurangi dulu aktivitas keluar, ujarnya. Pawarta Sucipto. Permasalahan KTT ASEAN ke-43 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 5-7 September 2023 diperkirakan akan diikuti oleh sekitar 1.500 delegasi dan tamu dari berbagai negara. Hal ini tentu akan menimbulkan peningkatan mobilitas di Jakarta, terutama di sektor lokasi KTT. Peningkatan mobilitas tersebut dapat berdampak pada terganggunya pelayanan publik, terutama transportasi umum. Hal ini dikarenakan akan terjadi penumpukan kendaraan di berbagai ruas jalan di Jakarta. Pemecahan. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Kementerian Perhubungan Kemenhub telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas, seperti penerapan ganjil genap, rekayasa lalu lintas terencana, dan diskresi. Selain itu, Kemenhub juga memastikan bahwa seluruh layanan publik seperti transportasi umum, kesehatan, dan pendidikan tetap berjalan normal selama KTT ASEAN. Saran, meskipun Kemenhub telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas, masyarakat tetap diharapkan untuk mengurangi mobilitas selama KTT ASEAN. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemacetan dan gangguan lainnya. Masyarakat juga dapat menggunakan transportasi umum untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kesimpulan, penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 merupakan suatu peristiwa penting bagi Indonesia. Oleh karena itu, diperlakukan kerjasama dan koordinasi yang baik dari berbagai pihak untuk memastikan penyelenggaraan KTT tersebut berjalan lancar dan aman. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, terima kasih Mbak Dita Olivia. Menarik ya, kita menjadi negara negara apa ya? Biasanya ketua KTT-nya kan ganti-ganti tiap berapa tahun sekali. Pas tahun ini kita menjadi ketuanya, pas tanggal 26 Agustus KTT ASEAN ya. Nah, ternyata pelayanan publik tetap berjalan. Ibaratnya pelayanan publik itu ada istilah itulah. Apa? Pelayanan tidak tidak akan tutup sampai kiamat. Saya pernah baca itu di mana itu. Tidak akan tutup sampai kiamat, sampai bledek. Ini bagus itu pelayanan publiknya seperti itu ya. Harusnya seperti itu. Jadi ada tamu dari manapun, dari
ASEAN dari Malaysia, ASEAN negara ASEAN kan semuanya ya, termasuk Malaysia macam-macam dari Singapura tetap jalan. Ya. Pelayanan publik, pelayanan publik tidak tutup sampai sampai kiamat tuh, aduh, itu bagus itu. Harusnya seperti itu ya. Nah, ini kalau sama istilahnya bahasa Jawanya apa ya? Sama pamer lah kita punya apa tadi yang namanya MRT ya. Walaupun MRT-nya itu yang dari apa? Cina. Cina itu yang bisa lari 300 km/jam itu. Nah, katanya sih ada belaan-belaan apa, tapi termasuk kita negara yang punya itu ya. Maksudnya tidak kalah lah kita. Walaupun katanya masih utang ya, tapi tidak apa-apa itu. Bangunannya berapa tahun itu. Besok kalau sudah tembus sampai Surabaya, enak kita kalau ke Jakarta. Mungkin 1 jam sampai ke Jakarta. Bisa. Dari Mojokerto kan, dari Jakarta Surabaya. Nah, kita berhentinya di stasiun Mojokerto itu paling. Itu nanti zamanmu nanti kapan. Pokoknya sepenting nggak utang lagi lah. Gar- Bagus ini ceritanya. Cuma kita sayangnya 3 ya. Mungkin itu boleh ditutup Mbak Dita untuk yang lain selanjutnya. Silakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam gitu. Saya Pak, Mas Nabil, monggo. Mas Nabil bisa saya share ya. share ya. Oke. Nah, Bentar Pak, bentar, bentar. ya, santai aja. Sambil nunggu temanmu siapa tahu ada yang masih gabung. Pak, bisa di-share di laptopnya Bapak, Pak. Oh, ya, ya, sebentar itu. Ini Nggak bisa keluar ya ada. tadi ya? Oh, ini bisa. Oh, enggak usah Pak, enggak usah Pak, enggak usah. Oke, saya biarkan ini ya. Tak buka Bentar, no. bentar. Ini pelayanan ke pabrik. Ini ya, bisa dilihat Mas Nabil. Bisa Pak, bisa. Sama Pak, sama kayak tadi Pak. Oh, Bentar Pak, bentar Pak. ya. Bentar. Coba cari. Kamu kirim lagi tadi. Pelayanan publik. Ini pelayanan publik ini. Tadi kan kebijakan publik. Ini beda ini. Ini kebijakan publik ini. Ini pelayanan publik ini. Oh, tapi sama ya. 25. Bentar. Ini satu nih. Tata kelola yang baik. Ini pengelolaan keuangan. Belum. Ini pelayanan publik ini. Udah Loh, ketemu Pak. oh Pak, sama. Beda ini isinya tadi gini. Ini yang pertama. ini Ini. kompeten. Saya akan membahas tentang
kompetensi ASN, Pak. Oh ya, kamu kirim kalau gitu di Ya, ya, email ya. Saya tunggu. ya. Saya nanti kirim, ya, Pak. Ya, Ya, saya baca dulu, Pak, ya. oh, ya bisa di-share nggak? Bisa, ya, bisa. Nah, nanti saya baca dulu, Pak. Nanti saya share. Ya, oke, oke, saya tunggu. Wah. Ya, Nah, ini. kompetensi ASN, pendidikan dan pelatihan diklat ASN merupakan usaha yang dilakukan sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Namun pada kenyataannya pelaksanaan diklat terasa kurang mengamanatkan bahwa perlu dilaksanakan diklat bagi ASN yang mampu secara efektif dan teruji pegawai dirinya, di mana pengembangan kompetensi adalah hak dan setiap pegawai mendapatkan hak sebanyak 20 untuk mengembangkan kompetensinya. Hak tersebut sejajar dengan hak-hak yang lainnya, yaitu gaji dan perlindungan. Artinya pegawai bisa menuntut untuk mendapatkannya dan menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya. Selain perubahan metode diklat, kini kompetensi pegawai menjadi syarat utama seorang diangkat dalam suatu jabatan. Dengan itu, badan diklat harus memainkan peran yang lebih, di mana harus mampu mewujudkan 3 kompetensi pegawai yang dipersyaratkan dalam undang-undang asal, yaitu teknis, manajerial, dan sosial kultural. Kompetensi teknis misalnya diukur dari tingkat, dan kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Terakhir, kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, sehingga memiliki mindset wawasan kebangsaan. Dari 3 kompetensi yang disyaratkan dalam Undang-Undang ASN, kompetensi sosial kultural adalah hal yang relatif baru diimplementasikan. Selama ini, Diklat lebih cenderung menonjolkan 2 ranah, yaitu knowledge dan skill. Ranah sikap perilaku belum menjadi indikator utama keberhasilan proses pembelajaran. Oleh karena itu, kompetensi sosial kultural sebagai syarat pengangkatan dalam jabatan bagi pegawai ASN akan berpengaruh terhadap proses pengembangan kompetensi pegawai. Sebuah model diklat yang menonjolkan aspek sosial kultural dalam kurikulumnya menjadi sebuah kepercayaan, keniscayaan. Terima kasih, Pak. Oke. Coba mungkin ada yang tanyakan. Ada yang tanyakan teman-teman tentang Ya, ASN? mungkin ada yang ditanyakan. Ya, Apa monggo silakan. jelas? Ada yang ditanyakan?
Pak, di mute, Pak. Oh iya, sorry. Oke, itu tadi tentang ASN ya. Bagaimana ASN-nya macam-macam, tidak boleh hanya apa tadi mengutamakan sukunya sendiri, jadi harus bersifat nasional ya, jadi macam-macam. Nah, jadi memang harus ada apa ASN itu ini loh, sing undang-undang tentang ASN ada enggak ya? ASN. Ah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ini perlu dibuka. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Berarti baru ya? Nah, ini kita lihat abstraknya, catatan, tutup. Apa ini masih? Enggak, ini sudah apa ya? Sudah digolkan. Tanggal penetapannya 31 Oktober. Isinya di mana ya? Oh, ini loh. Saya download. Nah, atau preview ya, kayaknya. Kelihatan ya semuanya. Walaupun kita hanya bertiga, berempat. Nah, ini tentang apa yang disebut dengan Iya. manajemen ASN. Nah, ini ada manajemen ASN, ada digital manajemen, ada jabatan manajerial, jabatan non manajerial, menteri, dan lainnya. Ini undang-undangnya ada kepastian hukum, ya dasar. Ini perlu di-share ya, nanti saya share kalau sudah. Nah, paling nggak ada tambahan tentang ASN, kebijakan. Jadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Mohon maaf Pak, suaranya. Oh iya, nggak klik terus ya, bagian. Ya, itu nanti saya share. Mungkin ada yang ditambahkan dari Mas Nabil? Halo, ini Mas Nabil mau. Mas Nabil, bisa ditutup Mas Nabil? Sudah, Pak. Cukup. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah ini mungkin ada yang Saya Pak. tinggal Mbak Niki ya. Oke, Mbak Niki, kalau bisa kamu share, nah bagus. Silakan. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah sektor pelayanan publik, saya akan mempresentasikan tentang berdampak kepada kesejahteraan kualitas pelayan publik perlu ditingkatkan. Berita Alivia Zahra Hinanti, Horizon Rabu 06 Desember 2023,
2022/33 WIB Jakarta, penguatan regulasi dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE perlu ditingkatkan agar terciptanya penyelenggaraan negara yang berdaya saing. Berbagai penerapan SPBE telah dicoba dilakukan oleh instansi-instansi pusat maupun daerah. Namun demikian hasil pengembangan SPBE dan tingkat pencapaiannya masih sangat beragam berdasarkan hasil dari peningkatan atau pemeringkatan e-government tahun 2015. Rata-rata capaian penerapan SPBE pada instansi pusat nilai indeksnya 2,7 atau dalam kategori baik, sedangkan untuk pemerintah daerah memiliki nilai indeks 2,5 ataupun dalam kategori kurang. Karena itu diperlukan pelayanan data terpadu untuk memajukan Indonesia dari sektor SPBE yang saat ini sedang digaungkan oleh pemerintah. Dalam merespon hal tersebut, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD Arman Suparman mengatakan pergerakan SPBE di Indonesia bisa dikategorikan cukup positif. Meski begitu masih banyak kekurangan yang harus dibenahi, utamanya dalam 4 hal, yakni dimensi pelayanan publik, peran serta dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta daya saing. Menurut Arman, kualitas layanan publik harus secepatnya ditingkatkan karena hal itu bisa terdampak pada kesejahteraan. Selain itu, perlu adanya peran serta dan partisipasi karena salah satu harapan penerapan SPBE ini adalah partisipasi yang dulu semu menuju partisipasi bermakna. Kemudian dengan adanya platform digital ini harapnya publik dapat terlibat dalam seluruh pengelola pemerintah, perencanaan bawah sampai pelayanan publik. Kemudian selanjutnya adalah soal pemberdayaan. Harapnya dengan SPBE ini pemberdayaan masyarakat itu juga bisa berjalan dengan akuntabel. Maksudnya adalah dengan platform digital kita mengharapkan layanan publik itu bisa menjangkau ke seluruh pelosok, tidak hanya berpusat di daerah-daerah urban, tapi juga ke seluruh pelosok, terutama di daerah 3T, kata Arman dalam diskusi di rapat Rabu 16/12/2023. Kekurangan terakhir yang menurut Arman juga wajib dibenahi adalah daya saing, karena daya saing tiap daerah Indonesia masih berada di level rendah. Penyebabnya adalah digitalis yang belum merata atau masih jauh diharapkan. Pada kesempatan tersebut, Hari Febriansyah, dosen manajemen pengetahuan dan perubahan Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, mengatakan pentingnya peranan peraturan Perpres tahun 2018 yang terkait dengan SPBE untuk menjadi payung hukum bagi pemerintah. Itulah kenapa Perpres dengan SPBE ini sangat penting untuk menjadi payung semua instansi pemerintah agar bersama-sama memaksimalkan merubah mindset perilaku yang awalnya konvensional menjadi digital, sehingga ujungnya dari SPBE tentu memberikan layanan yang murah, transparan, cepat kepada masyarakat. Tutupnya. Sementara dari sisi internal, adanya pemerataan SPBE di seluruh wilayah Indonesia tentu dapat menghemat biaya, meningkatkan perekonomian, tingkat pendidikan, dan yang lebih penting adalah meningkatkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Tempat kejadian di Jakarta, permasalahan. Berdasarkan berita tersebut, peningkatan pemerintahan e-government 2015, rata-rata capaian penerapan SPBE pada instansi pusat nilai indeksnya 2,7 atau dalam kategori baik, sedangkan untuk pemerintahan daerah memiliki nilai indeks 2,5 atau kategori kurang. Karena itu diperlukan pelayanan data terpadu untuk memajukan Indonesia dari sektor SPBE yang saat ini
sedang dianggunkan oleh pemerintah. Pemecahan. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD Arman Suparman mengatakan pergerakan SPBE di Indonesia sangat baik dengan adanya pemberdayaan SPBE mengharapkan layanan publik menjangkau ke seluruh pelosok masyarakat. Kesimpulan, begitu pentingnya pelayanan publik dengan sistem berbasis elektronik karena menjadikan semua kebutuhan masyarakat di pelayanan sektor publik jangkauannya menjadi tidak sulit. Saran-saran memberi informasi terkini agar masyarakat lebih tahu ketika melakukan pelayanan publik harus mempersiapkan terlebih dahulu. Sekian dari presentasi saya, mungkin ada pertanyaan. Ayo monggo teman-teman, ada yang tanyakan tentang tugas apa? Nah, SPBE. Nah, ya kemarin kita presentasikan juga ya sama praktisi kita tentang sistem pemerintah berbasis elektronik. Nah, ini yang kemarin adalah SPBE di Kabupaten Magetan. Kali ini SPBE di daerah selain Magetan ya. Dan kesimpulannya menjadikan semua kebutuhan masyarakat di pelayanan menjadi tidak sulit. Nah, jadi kita kalau joknya itu kan itu ya. Kalau dulu itu orang takut nggak bawa uang tunai kemana-mana misalnya, tapi orang sekarang takut kalau tidak bawa HP. Nah, karena semuanya di HP, di jangkauannya menjadi mudah, mulai dari KTP, pembayaran, terus masuk jalan tol, terus apa ya, beli belanja, semuanya ada di HP. Beda dengan dulu, mungkin ya taruhlah berapa tahun ya, 10 tahun yang lalu lah, nggak usah terlalu lama. Itu semuanya belum masuk ke HP, apalagi 20 tahun yang lalu ya. HP-nya masih hitam putih itu, tambah nggak bisa untuk bertransaksi. Nah, itu saya mengalami HP yang berwarna hitam putih itu. Kalau hanya permainannya hanya roket apa sama ular itu, tik tik tik. Nah, sekarang semuanya bisa masuk ke dalam HP. Bahkan semakin lama semakin luar biasa, memori ditingkatkan, terus pembayaran dipermudah, jaringannya diperbesar, sangat lengkap sekarang. Beda dengan mungkin ibaratnya kalau HP kita dengan HP-nya apa ya, kepala negara mungkin beda ya. Kalau HP kita bisa untuk bayar macam-macam, tapi kalau kepala daerah, kepala negara misalnya, HP-nya bisa meluncurkan roket nuklir mungkin. SPBE itu seperti itu. Jadi bisa dicek. Ada seperti, jadi dunia itu memang benar-benar seperti permainan game ya. Semuanya kelihatan kalau kamu main game apa ya, misalnya Tycoon game, pengantaran visa, apa itu yang sederhana-sederhana itu, pelayanan publik seperti itu. Nanti kelihatan, misalnya pelayanan pembuatan visa itu, game visa ya itu nanti akan kelihatan mobil yang berjejer-jejer. Dan nanti SPBE itu nanti bisa mungkin dipantau oleh kepala, bukan kepala dinas saja, kepala negara mungkin. Loh, di daerah sana kok terjadi penumpukan seperti tadi, kok kelangkaan LPG, itu langsung kelihatan di eh, seluruh Indonesia. Langsung bisa diambilkan misalnya yang di daerah, misalnya di daerah mana ya, taruhlah yang berlebih di daerah Sulawesi ya, atau langsung diambilkan stoknya dari sana untuk dikirim ke daerah yang misalnya pelayanan LPG-nya itu tidak lancar seperti itu. Jadi bersiap-siaplah memasuk ke dunia game
Kita kita kuliah aja seperti kita main game ya. Langsung kita ketemu. Kita langsung ketemu namanya live ini live. Mungkin yang teman-teman kita yang nggak masuk ini ya belum siap untuk pendidikan secara live. Ini yang 1, 2, 3, 4 ini yang sudah live siap. Nanti sebenarnya seperti itu. Kalau kamu misalnya jadi kepala daerah, langsung ditanyakan bupatimu langsung live, langsung rapat dan seperti ini. Nah, pelayanan publik seperti itu. Dan tidak mengenal adanya tadi pelayanan publik yang harus berhenti. Dimanapun kamu berada, misalnya lagi di MRT ya, kamu harus bisa mengambil keputusan publik, keputusan keputusan pelayanan publiknya itu harus harus bisa kamu ambil, bisa kamu laksanakan. Nah, bersiaplah masuk ke dunia 5G, 5G, jaringan seperti itu, dan itu sudah ada di depan mata kita. Mungkin sekarang kita masih dalam tataran perbaikan sistem. Nanti ketika kamu sudah lulus S1, S2, atau 10 tahun setelah dari UNIM, bisa jadi kamu adalah salah satu pelaku yang akan menjalankan dunia live ini seperti ini. Bisa jadi besok itu orang tidak usah memikirkan harus punya pulsa berapa. Harus setiap saat live di tengah hutan, di pinggir sungai, di pinggir pantai harus live, harus bisa bicara, harus tidak tidak anu ya susah harus saya di HP punya pulsa berapa. Apalagi pemerintah sekarang sudah meluncurkan satelit yang baru ini daerah terpinggirkan, terbelakang, terpojok apa istilahnya itu bisa internet gratis. Jadi tidak ada lagi istilahnya sinyal putus-putus, punya pulsa. Nah, itu selamat datang ke dunia itu. Nah, salah satunya adalah SPPE, pelayanan publik menjangkau seluruh pelosok masyarakat. Kamu yang rumahnya di mana ya? Kemlaki, kamu yang rumahnya ada di Ndawar Blandong, kamu yang rumahnya ada di Nyimbang atau Sukorame sana, nggak perlu harus ke Mojokerto ke GMSC atau nah, seperti apa yang dikatakan Pak Praktisi. Kamu yang rumahnya ada di mana? Mana ya? Pelosok Mojokerto. Kalau Mojokerto itu pinggir karena kota besar. Mojokerto mungkin perbatasan dengan Jombang. Jombangnya itu yang baru. Apa namanya itu? Wonosalam itu ya. Ada nggak rumahnya Wonosalam? Mbak Uut itu rumahnya Mojo Agung. Trowulan sana ya. Trowulan sana mungkin hutan-hutan. Itu nggak usah harus tiap hari ke Unim naik sepeda motor nanti ya namanya orang naik kendaraan itu ya seperti Pak Dian itu bisa jadi ya capek, bisa kebreset kalau naik sepeda motor atau naik mobil capek mahal bensinnya live ya. Dan itu sudah kita mulai dari Unim hari ini. Itu ya mungkin yang Pak Dian bisa nambahkan. Yang lainnya mungkin melihat masa depan ini harus semangat, cerah. Aku mungkin jadi sekarang kita mungkin berpikir kita kesulitan pulsa ya. Mungkin kita kesulitan hanya punya HP misalnya untuk Zoom seperti ini. Tapi masa depan untuk anak-anak kamu, untuk cucu-cucu saya mungkin ini hal yang apa ya? Seperti kita buka laptop tanpa harus beli pulsa. Kita kalau buka laptop, pokoknya seperti ada listrik itu akan kita rasakan. Itu mungkin Mbak, siapa namanya? Mbak Niki ya? Siapa Mbak? Eh, Mbak Niki, nggih. Monggo, siapa mau ditambahi boleh Mbak Niki? Atau mungkin ada teman-teman yang mau Saya belum presentasi, Pak. siapa? Mbak Fatika Turus ya. Oke, Iya. masih ada. Silakan ditutup tadi Mbak Niki ya. Mbak Niki tadi sudah ditutup kah? Ya, sekian dari Presentasi. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih sekali lagi. Semoga sih ada tambahan lagi teman-teman. Monggo, silakan.
Yap. Ini di share screen jadi satu sama Mbak Niki. Nggak apa-apa, kalau bisa keluar malah bagus. Jadi kita bisa baca bareng-bareng. Niki, hati-hati ya. Bentar, Pak. Ya. Apakah sudah Mbak Niki? Ya. Karena- Sudah muncul apa, Pak? Sudah? Sudah Mbak Niki. Ya. Ini gonet tugas. Ya, oke. Lanjut. Silakan. Ya. Fatihatur Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tugas paper dengan mata kuliah pelayanan sektor publik dengan judul berita tingkatkan pengembangan potensi daerah dan pelayanan publik Diskominsa Aceh teken kerja sama dengan Diskominfo Jawa Barat. Penulis Adam Triwe. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Diskominsa Aceh Marwan Nusuf dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Ika Mardiah menandatangani perjanjian kerjasama PKS dalam rangka pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik di Gedung Jawa Barat Command Center Komplek Perkantoran Gubernur Jawa Barat atau di Gedung Sate pada Kamis tanggal 25 bulan 5 tahun 2023. Penandatanganan PKS ini yang lebih teknis dan operasional dalam urusan komunikasi, informatika, dan statistik disaksikan oleh staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Setda Jawa Barat Berli Hamdani Helung Sakti yang mewakili Sekda Jawa Barat. Adapun tujuan dari PKS ini yaitu kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, literasi digital, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ruang lingkup perjanjian ini terdiri dari pengembangan sistem pemerintah berbasis elektronik SPBE yang meliputi pemanfaatan dan pengembangan sistem elektronik pemerintah, pengembangan dan pengelolaan infrastruktur command center,
pusat data dan jaringan intra pemerintah, penguatan tata kelola dan manajemen TIK, manajemen keamanan informasi, serta pengembangan sumber daya manusia. Untuk sektor penguatan literasi digital meliputi pemanfaatan berbagai media dan layanan digital pemerintah, diseminasi, sosialisasi, dan edukasi literasi digital, kolaborasi, dan pengembangan literasi digital. Sementara lingkup dalam hal penerapan kebijakan satu data meliputi penguatan pengelolaan statistik sektoral dan geospasial, pengembangan dan pengelolaan tata kelola dan manajemen satu data, dan pengembangan SDM. Kepala Diskominsa Aceh Marwan Yusuf menyambut baik kerjasama yang disepakati ini. Baginya, perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu 5 tahun ini bisa memberi dampak positif dan dirasakan manfaat oleh masyarakat di dua daerah tersebut. Bagi pemerintah Aceh, kerjasama ini juga sebagai batu loncatan atau best practice dalam mengejar ketertinggalan menciptakan ekosistem data dan peta sehingga satu data dan satu peta Aceh dapat terwujud dalam waktu tidak terlalu lama. Kerjasama ini juga merupakan sebuah momentum bagi pemerintah Aceh karena didukung penuh oleh program skala atau sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar. Kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia. Menurut ketiga aspek yang tertuang dalam ruang lingkup kerjasama bisa saling menopang untuk mempercepat transformasi digital nasional dan meningkatkan etika masyarakat yang berinteraksi di ruang digital atau di dunia maya. Permasalahan mengejar ketertinggalan menciptakan ekosistem data dan peta sehingga satu data dan satu peta Aceh dapat terwujud dalam waktu tidak terlalu lama. Kerjasama ini juga merupakan sebuah momentum bagi pemerintah Aceh karena didukung penuh oleh program skala atau dengan disebut sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar. Kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia. Pemecahan meningkatkan kualitas layanan publik, literasi digital, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ruang lingkup perjanjian ini terdiri dari pengembangan sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE, yang meliputi pemanfaatan dan pengembangan sistem elektronik pemerintah, pengembangan dan pengelolaan infrastruktur command centre, pusat data dan jaringan intra pemerintah, penguatan tata kelola dan manajemen TIK, manajemen keamanan informasi, serta pengembangan sumber daya manusia. Untuk sektor penguatan literasi digital meliputi pemanfaatan berbagai media dan layanan digital pemerintah, diseminasi, sosialisasi dan edukasi literasi digital, kolaborasi dan pengembangan literasi digital. Sementara lingkup dalam hal penerapan kebijakan satu data meliputi penguatan pengelolaan statistik, sektoral dan geospasial, pengembangan dan pengelolaan tata kelola dan manajemen satu data, dan pengembangan sumber daya manusia. Saran program ini memang sudah baik, namun perlu juga dipantau agar bisa dilihat sejauh mana ini berpengaruh bagi masyarakat. Dan tentunya juga harus diberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hal tersebut. Kesimpulannya, pemerintah Aceh kerjasama ini juga sebagai batu loncatan atau best practice dalam mengejar ketertinggalan menciptakan ekosistem data dan peta sehingga satu data dan satu peta Aceh dapat terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kerjasama ini juga merupakan sebuah momentum bagi pemerintah Aceh karena didukung juga oleh program skala. Kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia. Dari ketiga aspek yang tertuang dalam ruang lingkup, kerjasama bisa saling menopang untuk mempercepat transformasi digital nasional dan meningkatkan etika masyarakat yang berinteraksi di ruang digital atau dunia maya. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, monggo.
Sudah, Pak. Mohon maaf, Pak, masih ke unmute. Oke, ternyata anu ya, eh, apa kerjasamanya sama Australia dengan Aceh. Ya, Aceh itu kalau kita lihat di petanya sangat jauh ya. Kalau Aceh di utara, pucuknya Indonesia, Australia di apa namanya di bawah ya. Dalam kerjasama satu data itu ya, dan sudah terjalin dengan baik. Hal ini memang harus seperti itu ya, di mana pemerintah daerah itu sekarang punya kewenangan untuk bisa kerjasama dengan pihak luar negeri, walaupun kerjasama luar negeri tetap dipegang oleh pemerintah pusat ya. Nah, ini sangat menarik. Soalnya kalau tidak kerjasama ya nggak akan punya data yang bagus. Ya ini, nah ini yang masih ada itu ada pengelolaan infrastruktur common center. Jadi common center itu adalah pusat komando, pusat data dan jaringan intel pemerintah. Pengembangan SDM, TIK, sumber daya manusia, teknologi informasi komunikasi. Kalau boleh tahu saya memang bukan kita menyombongkan kita orang di Jawa ya, tapi memang kesenjangan antara kita itu Jawa dengan luar Jawa itu masih sangat jauh ya. Apalagi di Aceh itu, kalau mungkin di Medannya sudah agak maju ya, seperti di Surabaya. Tapi kalau Acehnya, tapi dengan terobosan-terobosan seperti itu sangat bagus. Jadi kalau di Jawa mungkin sumber daya tentang TIK itu banyak lah istilahnya. Bahkan bisa ibaratnya membuat apa itu? Bisa membuat mengedit sing apa ya? Kalau kita di TikTok macam-macam itu sangat luar biasa orang di daerah kita ini Jawa, Sumatera, Jawa, Surabaya, apalagi Mojokerto. Tapi kalau di daerah luar Jawa itu memang ya SDM TIK-nya masih masih kurang. Makanya perlu kerjasama. Dan itu sangat baik ya. Apalagi kerjasama dengan pihak apa namanya luar negeri, walaupun ada ya harus pihak luar negeri itu kerjasama dengan pusat, tapi sudah sangat bagus literasi. Dan ini apa yang seperti pernah kita sampaikan di praktisi mengajar kemarin ya, termasuk satu data Indonesia. Nah, ternyata ada beritanya ya dari kamu yang perlu kamu cari lagi. Kalau kemarin dari Kabupaten Magetan, ini dari Provinsi Aceh. Sangat menarik. Mungkin itu komentar saya. Teman-teman yang lain silahkan kalau mau komentar ya. Monggo Mbak Fatika, Mbak Fatikatur, teman-teman di. Siapa tahu ada yang masih tanya, silahkan. Oh, iya, barangkali teman-teman mau bertanya, silakan. Komentari boleh. Jadi seperti ingatannya Pak Dian itu, orang itu jelas atau belas. Semoga kita dengan paparan Mbak Fatikatur ini jelas ya. Mulai tadi dari pagi sampai sore ini jelas kita belajarnya. Jangan sampai belas loh ya. Gitu ya. Monggo Mbak. Silakan kalau mau ditutup silakan. Mungkin ada yang mau nyusul teman-teman. Masih ada nggak ya? Sudah capek mungkin teman-temanmu ya yang lainnya. Ini 17 kita hanya 5 5 5. Nah ini nggak ada lagi yang menambahkan monggo. Monggo kalau mau ditutup Mbak Fatihatur misalnya nggak ada yang tanya ya sudah. Oke.
Baik, terima kasih. Presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya pada mata kuliah terutama sampai mata kuliah yang ketiga atas kesabarannya. Mungkin masih yang banyak eh, teman-teman mahasiswa masih banyak yang bertahan walaupun tidak seluruhnya ya mungkin 25% atau 50%. Eh, Diniati aja forum presentasi ini belajar kalau kamu nanti sudah skripsi. Skripsi seperti ini cuma nanti dibuat presentasi yang lebih menarik lagi ya, yang lebih heboh. Ada kemarin itu contoh dari mahasiswa universitas mana itu sangat menarik presentasinya. Sehingga kita bisa tergugah, bisa sangat menarik seperti itu. Tidak apa-apa, ini untuk kita latihan ya. Paling enggak kita bisa lebih semangat lagi untuk, oh seperti ini loh ya, mengungkapkan ide. Mungkin sudah sulit, kita kesulitan. Karena untuk mencari berita tentang mata kuliah itu pun sendiri, kita juga agak kesulitan. Tapi teman-teman sangat bersemangat sampai hari ini, dan besok minggu yang kedua, setelah itu kita UAS. Semoga yang belum presentasi bisa segera menyusul presentasinya. Bagi mereka yang mungkin apa belum registrasi atau apa kemarin yang sudah saya ingatkan ya paling enggak sudah mulai ditemui Mbak Ut ya. Jangan sampai nanti tinggal penilaian loh kok nggak ada nilainya. Nanti saya juga ya apa istilahnya ngesakno lah kalau nggak keluar nilainya. Tapi paling nggak kamu punya semangat. Itu aja mungkin. Selamat Dian. Terima kasih ya semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Nah, semoga Pak Dian bisa masuk. Dan kalau enggak ya kita secara daring. Saya kita buka dulu kamera. Oh, tapi sudah ya lagi buka ya. Nah, buka lagi ya kita buka kamera, kita screenshot terus kita akhiri. Monggo. Mungkin sudah capek ya seharian. Pak Dian juga sudah selesai juga. Satu, dua, tiga. Semangat teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup perkuliahan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Pak.